Bergabung melalui sambungan telepon Dr. Muhammad Adib Kumaydi, Wakil Ketua Umum IDI. Selamat malam, Dr. Adib. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, sebelumnya kami keluarga besar se-Indonesia mengucapkan turut berduka terkait dengan kabar 7 dokter yang dikabarkan meninggal dunia akibat COVID-19 ya, Dr. Adib ya? Iya. Oke, dokter, sebenarnya seperti apa sih protokol kesehatan bagi dokter, perawat, seluruh tenaga medis yang bekerja untuk menangani COVID-19 di rumah sakit ini, dok? Ya, jadi pertama-tama tentunya terima kasih tadi sebuah penghargaan juga buat profesi dan ini juga buat keluarga yang ditinggalkan gitu loh. Tapi terlepas dari itu juga perlu kami sampaikan, memang teman-teman sejawat kami, bahkan juga hari ini juga ada dua, salah satunya tadi sudah disebutkan, ada satu lagi teman sejawat kami di wilayah Sumatera Selatan juga dilaporkan meninggal. Tapi ini juga nanti perlu kami dalami karena apakah memang problemnya itu ada riwayat kontak langsung dengan pasien yang ditangani. Kemudian yang kedua, apakah memang ketiadaan alat proteksi diri dan dia akhirnya memakai alat proteksi diri yang tidak standar sehingga berpotensi menjadi penularan, ataukah memang ada riwayat perjalanan, ataukah yang keempat adalah apakah memang ada faktor underlying disease, faktor komorbid yang kemudian memperberat kondisi. Nah, hal-hal ini yang saya kira nanti bagi kami juga perlu kita dalami. Konteksnya adalah pada saat kemudian safety buat kami di dalam menjalankan tugas tenaga medis dan tenaga kesehatan, kita juga perlu untuk kemudian menjadi bahan analisa untuk supaya kita ke depan juga teman-teman kami juga menghindari. Tapi satu faktor yang saat ini yang sangat diresahkan oleh teman-teman sejawat itu memang kaitannya dengan APD atau alat proteksi diri yang standar yang hampir sebagian teman-teman kami saat ini tidak bisa memakai karena kelangkaan dan ketiadaan alat APD itu. Oke, jadi kelangkaan alat pelindung diri, kemudian juga di satu sisi mereka artinya tenaga medis ini diharuskan masih terus untuk menangani pasien COVID-19 ini kan, dok? Betul. Okay. Nah, dan kita bukan kita untuk keamanan diri kita, tidak. Karena dokter itu bukan hanya melayani pasien COVID, dia juga bisa melayani pasien yang lain. Dia ketemu dengan masyarakat, lingkungan di rumah sakit atau lingkungan di tempat pelayanan atau ketemu dengan masyarakat dan keluarga. Maka kita bisa jadi akan menjadi sumber penularan kalau tidak terproteksi dengan baik gitu. Oke, Dokter Adib, perawat, dokter, seluruh tenaga medis yang saat ini bertugas adalah mereka yang paling berisiko karena mereka yang berada di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 atau virus corona ini. Apakah mereka yang bertugas selain protokol kesehatan, kemudian perlengkapan medis dan sebagainya, mereka juga diberikan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan tes COVID-19 kah? Ya, ini yang kemudian ada harapan sebenarnya dari teman-teman kami yang di garda terdepan ini ya, terutama minimal paling tidak di rumah sakit yang merawat pasien dengan COVID, ada baik itu suspek atau PDP ataupun yang sudah terkonfirmasi positif gitu. Okay. Jadi diharapkan mereka juga bisa mendapatkan untuk bisa dilakukan tes rapid. Cuman sekali lagi, nah ini yang masih belum didapatkan dan teman-teman kami, baik itu dokter dan perawat sangat berharap. Bahkan teman-teman perawat kemarin juga sampaikan di pelayanan, kalau bisa dia dapat juga gitu, karena mereka secara tidak langsung kontak dengan pasien-pasien tersebut gitu. Oke, concern kekhawatiran ini sudah pernah disampaikan belum, dok? Artinya kan ini yang paling urgent, ini yang paling penting karena mereka yang berada di skup atau lingkungan ini terkait dengan rapid dan segala macam tes itu. Ya, jadi kalau terkait dengan tes ini memang udah kita sampaikan sejak awal karena laporan dari kita pun atau kita sudah dapat banyak benchmarking dari negara lain pun tentang resiko pada tenaga medis, maka ini pun juga sudah menjadi concern kita pada saat mulai dari sekitar Januari, Februari itu kita udah sampaikan konteksnya bukan hanya terkait dengan rapid testnya segala, tapi juga terkait juga dengan tentang kebutuhan APD ini. Oke, nah kalau kita lihat misalnya berkaca di negara lain, taruhlah China atau Tiongkok gitu ya, para petugas medisnya, perawat, dokter selama mereka menangani pasien ini, mereka harus membayar harga mahal, artinya mereka harus menjaga jarak jauh dari keluarga,
berhari-hari, mungkin lebih dari 2 minggu, bahkan mungkin lebih dari sebulan. Bagaimana dengan seluruh tenaga medis, perawat, dokter yang ada di Indonesia? Apakah juga difasilitasi, ada fasilitas, artinya mereka mungkin setelah mereka bertugas di satu rumah sakit selama sekian jam gitu, mereka ditempatkan dalam satu tempat penginapan atau seperti apa? Ya, jadi jujur saya harus sampaikan bahwa itu tidak ada. Dan ini yang kemudian yang dilakukan oleh para teman sejawat pun akhirnya mengisolasi dirinya pada saat mereka kontak dan mereka kemudian ada keluhan-keluhan, walaupun belum dinyatakan positif, tapi sudah ada keluhan-keluhan, mereka secara otomatis langsung mengisolasikan diri. Jadi laporan-laporan yang kami terima pun saat ini beberapa teman sejawat yang pernah kontak, ada yang dia harus tinggal di apartemen sendiri, keluarga anak istrinya harus diungsikan, atau harus ada yang tinggal di hotel, dan dia jauh dari anak dan suaminya, mamanya. Ada juga yang seperti itu. Dan ini hampir laporan ini kita dapatkan, baik itu di Jakarta, teman di Surabaya, atau di Malang, ya itu ada laporan-laporan yang itu dilakukan oleh baik itu yang dokter spesialis yang menangani, ataupun para teman-teman kami yang saat ini sedang pendidikan sekolah spesialis gitu. Oke, dan itu artinya dari kantong pribadi, bukan dari fasilitas yang diberikan pemerintah ya? Ya, saat ini seperti itu. Ini yang kemudian kemarin pada saat kita koordinasi dengan persiapan rumah sakit darurat di Wisma Atlet, itu paling tidak dibuat standar sehingga ada tempat yang untuk memang mes, untuk karantina yang itu difasilitasi oleh pemerintah. Itu saat ini untuk di rumah sakit darurat yang di Wisma Atlet, itu dibuat konsep seperti itu, seperti yang di China tadi. Selain misalnya fasilitas penginapan yang mungkin bisa dialokasikan untuk seluruh tenaga medis, bagaimana dengan keseharian misalnya pasokan kebutuhan makanan mereka sejauh ini, Dok? Karena kalau misalnya saya mungkin dengar ceritanya pun agak susah untuk mencari makan, atau mungkin ke kamar kecil pun juga sangat susah gitu, karena yang ditangani begitu banyak jumlahnya, sementara tenaga medisnya pun sedikit. Ya, jadi yang saat ini ada beberapa rumah sakit, dan itu inisiatif dari rumah sakit masing-masing menambah dengan ada asupan tambahan makanan. Ya. Yang selama ini kalau hanya makanan hanya makan siang, sekarang ada tambahan makanan, ya, dan susu lah katakanlah seperti itu. Ada beberapa rumah sakit yang melakukan itu untuk dokter dan tenaga perawat dan tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan COVID gitu loh. Tapi sekali lagi yang perlu kita perbaiki adalah membuat pola di dalam pelayanan. Ini penting gitu loh. Jadi pola yang kita melihat dari Tiongkok itu, kita harus mulai atur setiap pelayanan, apalagi di rumah sakit rujukan, diatur untuk kemudian ada namanya fase masa karantina 14 hari, yang itu dia tetap ada di dalam satu wilayah rumah sakit itu yang bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu. Sehingga mereka tidak otomatis secara langsung kemudian pulang kontak dengan keluarga. Nah, tapi sekali lagi pola ini harus benar-benar dibuat, karena di rumah sakit yang merawat pun ya, ataupun rumah sakit rujukan, pola itu sepertinya belum diterapkan gitu loh. Oke, termasuk juga pola mungkin sekarang mulai juga harus diimbau, kalau tidak perlu sekali ke rumah sakit, apapun keluhan sakit Anda, kalau masih bisa diselesaikan dari rumah, ya coba untuk diselesaikan atau disembuhkan dari rumah dulu kali ya, Dok ya. Betul, itu yang kemudian beberapa teman spesialis membuat flyer-flyer untuk informasi kepada masyarakat seperti itu. Dokter, sebenarnya saya mau membahas ini, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin besok di CNN Indonesia Connected besok kita mungkin bisa phone lagi untuk membahas terkait dengan hal yang terakhir tadi saya sampaikan ya, Dokter Adip ya. Oke, ya, terima kasih. Besok kita akan kembali lagi ya, Dokter ya. Terima kasih, Dokter Adip. Salam hormat saya untuk seluruh tenaga medis yang bertugas penanganan COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, selamat malam. Malam.